Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Mohon bisa diperhatikan, dipahami sampai akhir, baru kemudian kalian setel ulang, kemudian dicatat di buku catatan. Lalu latihan soalnya silahkan dicoba. Apabila ada kesulitan, silahkan bisa bertanya melalui WA. Oke. Sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita membahas tentang ini, dulu kalian di kelas 7 itu sudah pernah mendapat materi tentang persamaan linier satu variabel. Bedanya apa? Jadi misalkan di sini ada 2x ditambah 5 sama dengan 10. Nah, di sini hanya ada satu huruf. Maka dia disebut PLSV, persamaan linier satu variabel. Contoh lagi misalkan P dikurangi 3 sama dengan 2P. Nah, ini meskipun hurufnya ada 2 tapi dia satu macam, maka tetap disebut PLSV. Kita lanjutkan. Berarti kalau persamaan linier dua variabel bagaimana? Ya berarti dia hurufnya ada 2 macam. Misalkan 2x plus y sama dengan 16. Atau ada P dikurangi 3Q sama dengan 0. Nah, ini disebut PLDV. Disebut linier. Linier itu artinya variabelnya berpangkat 1. Jadi di sini pangkatnya 1. Kalau ketemu pangkat 2, nanti dia disebut persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau persamaan kuadrat nanti kita membahasnya di kelas 9. Lalu ada PLDV, ada SPLDV. SPLDV yang bagaimana? SPLDV. Nah, Bunda beri contoh. Misalkan tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus y sama dengan 6 dan 3x sama dengan 2y plus 10. Nah, jadi yang namanya SPLDV itu dalam satu soal ini ada beberapa PLDV. Nah, di sini ada 2 macam PLDV, maka disebut SPLDV. Seperti itu. Sekarang kita bahas cara menentukan penyelesaian dari SPLDV. Ada 4. Yang pertama dengan cara grafik, lalu dengan cara substitusi, lalu dengan cara eliminasi, dan yang terakhir dengan cara gabungan. Dari keempat cara ini, misalkan nanti ada satu jenis soal diselesaikan dengan 4 cara ini, ketemunya akan sama. Jadi Buno sampaikan semua 4 cara itu, lalu nanti ketika ketemu soal, kalian boleh milih pakai cara yang paling cepat, paling gampang, dan benar. Seperti itu ya. Yang pertama, kita akan membahas
metode grafik. Misalkan ada soal tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan negatif 6 dan X min 2Y sama dengan 14. Nah, perhatikan langkah berikut. Kita tulis dulu persamaan yang pertama. X plus 2Y sama dengan negatif 6. Lalu kita misalkan, misal X sama dengan 0. Apakah harus 0, Bu? Tidak. Kalian boleh ambil angka sembarang. Namun, memang paling gampang itu adalah 0. Ya. Jadi, biasanya ketika memisalkannya angkanya semakin besar, nanti hasilnya akan semakin besar. Jadi, kamu gambar grafiknya semakin besar juga. Nah, setelah Bu Nur misalkan X sama dengan 0, maka masukkan ke persamaan X plus 2Y sama dengan negatif 6. X-nya 0 plus 2Y sama dengan negatif 6. 0 itu kan sama seperti nggak ada. Maka tinggal 2Y sama dengan negatif 6. Y sama dengan negatif 6 bagi 2. Y sama dengan negatif 3. Nah, maka titiknya, titik itu X, Y. Berarti 0, min 3. Setelah itu kita misalkan lagi. Misal Y sama dengan 0. Tadi setelah memisalkan X, sekarang misalkan Y. X plus 2Y sama dengan min 6. X plus 2 kali 0 sama dengan min 6. 2 kali 0 itu kan 0. Jadi anggap gak ada. Berarti X sama dengan min 6. Maka titiknya adalah min 6, 0. Nah, perhatikan anak-anak. Dua titik ini tidak boleh sama. Kenapa? Jadi misalkan nanti yang atas di sini sudah ketemu 0, negatif 3, yang bawah jangan sampai 0, negatif 3 lagi. Kalau misalkan ketemu 0, negatif 3 lagi, berarti ini pemisalanmu ini harus kamu ganti dengan angka yang lain, seperti itu. Terus usahakan juga hasilnya jangan pecahan, biar nanti gambarnya nggak susah. Lanjut, persamaan kedua adalah X min 2Y sama dengan 14. Caranya sama. Misal X sama dengan 0, berarti X min 2Y sama dengan 14. 0 min 2Y sama dengan 14. 0 kita anggap hilang. Berarti min 2Y sama dengan 14. Y sama dengan 14 per min 2. Y sama dengan min 7. Maka titiknya adalah titik itu X, Y. 0, min 7. Lanjut, misal Y sama dengan 0. Jadi X min 2Y sama dengan 14.
X min 2 kali 0 sama dengan 14. 2 kali 0 itu 0. Berarti X sama dengan 14. Maka titiknya 14,0. Lalu kita gambar. Kita buat sumbu X, sumbu Y. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik pusat. Tadi titik yang pertama itu adalah, kita buka lagi, 0,-3. Kalau ada 0 itu berarti nempel di sumbu. Min 3 nya punyanya Y, berarti letaknya di sini min 1, min 2, min 3. Min 3. Berarti 0,-3 di sini. 0,-3. Satunya lagi min 6,0, berarti di sumbu X. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Jadi min 6,0 itu di sini. Ini adalah min 6,0. Nah, jika kamu sudah menggambar dua titik, lalu dua titik itu dihubungkan. Kita tarik garis. Jadilah seperti ini. Titiknya boleh dipanjangkan. Nah, gini misalkan. Anak-anak, misalkan menggambar ini kalian garisnya tidak tepat, maka nanti hasilnya tidak akan ketemu, gitu ya. Atau kalian gambar tidak dengan buku kotak, itu biasanya hasilnya nggak ketemu, gitu. Maka grafik ini adalah cara yang paling susah, lama, tapi tingkat kevalitannya kurang. Maka kalau sarannya Bu Nur, jangan pakai metode grafik. 0,-7. 0,-7 di sini nih, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nih. Terus satunya lagi berapa? 14,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini. Terus kita hubungkan. Nah, terus jawabannya yang mana anak-anak ya? Jadi ini tadi garis yang pertama itu adalah garis punyanya persamaan X plus 2Y sama dengan min 6. Garis yang kedua itu punyanya persamaan X min 2Y sama dengan 14. Terus yang menjadi jawaban itu adalah titik temu dua garis ini. Nah, perhatikan. Ini Bu Nur, garisnya tidak pas. Kenapa nih? Coba lihat ya ini.
itu tidak pas. Maka di sini perpotongannya itu nggak pas di pojokan kotak gitu. Nah, jadi seperti yang Bu Nur sampaikan tadi ya. Nah, ini misal Bu Nur perbaiki nih. Ini tak hapus, tak garis ulang. Garisnya dipaski. Nah, ini kan belum pasti. Sini dipanjang lagi. Nah, jadilah dia ketemu tuh di sini. Nah, ketemunya di angka berapa ini? Kita lihat X-nya. 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti ini adalah ini adalah 4, terus bawahnya adalah negatif 5. Berarti ini disebut ya, disebut HP. HP itu himpunan penyelesaian. Berarti HP-nya adalah 4, negatif 5. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ulangan kamu pakai cara ini, pasti akan menghabiskan waktu dan belum tentu jawabanmu ketemu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, metode substitusi. Kita masih gunakan soal yang tadi ya. Tadi soalnya adalah tentukan penyelesaian dari persamaan. Dulu nggak usah nulis lagi ya, persamaannya aja. Persamaan X plus 2Y sama dengan min 6 dan X min 2Y sama dengan 14. Nah, kalau cara substitusi caranya adalah salah satu persamaan diubah menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, gitu. Maksudnya X sama dengan atau Y sama dengan itu apa? X sama dengan itu artinya yang di sebelah kirinya sama dengan itu cuma X saja. Berarti selain itu pindahkan ke kanan. Y sama dengan berarti yang di ruas kiri Y saja. Selain itu pindahkan ke kanan. Nah, sekarang kita lihat soalmu ini kan X plus 2Y sama dengan min 6 dan X min 2Y sama dengan 14. Mana yang bisa diubah? Cari yang bentuknya X-nya ini angkanya 1 atau Y-nya angkanya 1. Nah, di sini tuh ada ini. Nah, ini angkanya 1 kan? Ini juga angkanya 1. Jadi kamu bisa ngubah yang persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Misalkan Bu Nur persamaan 1 mau tak ubah, ini kan X plus 2Y sama dengan min 6. Karena yang koefisiennya 1 adalah X, maka Bu Nur ubah jadi X sama dengan. Berarti X sama dengan, nah ini pindah. Plus pindah jadi min 2Y min 6. Karena kita sudah ngubah persamaan 1 ya persamaan 2-nya biarkan tetap. X min 2Y sama dengan 14. Nah, X sama dengan min 2Y min 6 ini artinya apa? Artinya jika ada X nanti boleh diganti dengan min 2Y min 6. Maka pada persamaan 2 X min 2Y sama dengan 14. Nah, ini kita masukkan.
Maka X-nya ini kita ganti dengan ini. Jadi ini jadi min 2Y min 6. Selain itu tetap ikuti soalnya min 2Y sama dengan 14. Utang 2Y, utang lagi 2Y, berarti utang 4Y. Ini kita pindah. Sama dengan 14, min pindah jadi plus. Jadi min 4Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 per min 4. Ketemunya min 5. Seperti itu. Setelah kita ketemu Y, berarti kita nyari satunya, kita nyari X. Ya masukkan ke sini. X sama dengan min 2Y min 6. Di X sama dengan min 2, Y-nya kan tadi udah ketemu, masukkan. Y-nya ganti min 5, min 6. Min 2 kali min 5 jadi positif 10, kurangi 6, ketemulah 4. Maka HP-nya adalah 4, min 5. Sama seperti yang tadi kita ngitung di metode grafik. Metode ini lebih mudah dari yang grafik, tapi masih cukup membingungkan untuk yang substitusi. Jadi simak sampai akhir, lalu nanti simpulkan mana yang paling mudah. Yang ketiga kita bahas eliminasi. Kalau kita mau menghitung dengan menggunakan eliminasi, syaratnya X dan Y di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Kita masih pakai soal yang tadi. X plus 2Y sama dengan min 6. Dan X min 2Y sama dengan 14. Ruas kiri itu adalah yang di sebelah kirinya sama dengan, berarti ini sudah di kiri ya X dan Y-nya. Konstanta di kanan. Ini juga sudah. Kalau misal bentuknya belum sesuai syarat, maka harus dipindah dulu. Nah, sekarang kita eliminasi X. Eliminasi itu apa? Eliminasi itu artinya menghilangkan. Jadi kalau di sini kita mau eliminasi X, berarti X-nya kita hilangkan. X plus 2Y sama dengan min 6. X min 2Y sama dengan 14. Nah, di sini yang mau kita eliminasi adalah X. Kalau X-nya mau dieliminasi, syaratnya angkanya harus sama. Nah, di sini angkanya 1, sini angkanya 1. Berarti sudah sama. Berarti kalau sudah tinggal tarik garis. Ini positif biar habis, berarti dikurangi. Di sini hati-hati bacanya. Atas, samping, bawah. Berarti 1X kurangi 1X habis. 2Y min. Kalau kamu bingung dengan cara diawang, tulis di udah tulisan 2Y min 2Y. Min ketemu min jadi plus, berarti hasilnya adalah 4Y. Yang satu
min 6, min 14. Min 6, min 14. Utang 6, utang lagi 14. Berarti jadi utang 20. Maka Y sama dengan min 20 per 4. Berarti min 5. Gitu. Sekarang kalau sudah ketemu, berarti kita eliminasi yang satunya. Eliminasi Y. Itu samanya X plus 2Y sama dengan min 6. Yang satu X min 2Y sama dengan 14. Nah, kotak I yang mau dieliminasi. Kita mau eliminasi Y. Kotak Y enggak kotak Y. Nah, kita lihat Y-nya angkanya sudah sama. Oh, sudah. Berarti kalau sudah, tinggal langsung positif dan negatif supaya habis. Di sini tandanya apa? Tandanya plus. Loh, kok nggak sama yang tadi, kok min ini kok plus? Jadi tandanya bisa plus bisa min. Terus aku bingung, Bu. Nanti Bu Nur kasih tahu bagaimana tandanya harus plus, bagaimana tandanya harus min. X tambah X berarti 2X. Ini 2Y plus min 2Y. Plus ketemu di 2Y kurang 2Y habis. Sama dengan min 6 plus 14. Utang 6 dibayar 14 berarti masih sisa 8. Berarti X sama dengan 8 per 2, ketemunya 4. Maka HP-nya X, Y adalah 4, min 5. Sama. Nah, sekarang Bu Nur sampaikan gimana kok ini tadi tandanya bisa min, ini bisa plus. Jadi kalau yang mau dieliminasi itu positif dan positif, biar hilang ya di sini tandanya min. Kalau di sini negatif dan negatif, biar hilang sini juga tandanya min. Tapi kalau di sini positif dan negatif atau sebaliknya negatif dan positif, biar hilang tandanya plus. Nah, ini adalah patokannya. Jadi ini tanda kan yang positif dan positif, berarti di sini min. Dan ini Y-nya positif dan negatif, berarti di sini plus. Itu cara eliminasi. Cara eliminasi lebih mudah dari dua cara tadi yang sebelumnya. Sekarang cara keempat. Cara keempat menurut Bu Nur adalah cara yang paling mudah di antara yang lain. Ini gabungan. Gabungan itu adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Oke, kita lanjutkan metode yang terakhir, yaitu metode gabungan. Masih dengan soal yang sama, yaitu tadi soalnya tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan negatif 6 dan X min 2Y sama dengan 14. Nah, yang pertama kita eliminasi. Eliminasi X apa Y terserah kalian. Jadi kalau kalian mau menentukan eliminasi yang mana, jadi lihat dulu yang angkanya sudah sama yang mana. Di sini kebetulan X-nya sudah sama, angkanya 1,1.
Y-nya juga sudah sama. Jadi kalian boleh milih mau pakai X apa pakai Y. Tapi kalau posisinya kalian boleh milih seperti itu, paling enak eliminasilah yang depan. Jadi eliminasi X saja. X di sini positif dan positif. Tadi Bunda sudah sampaikan. Maka biar hilang di sini negatif. X kurangi X habis. Nih, 2Y min 2Y. Min ketemu min plus. Jadi 4Y. Sama dengan min 6. Sama dengan min 14, utang 6, utang lagi 14, utang 20. Maka Y sama dengan min 20 per 4. Berarti min 5. Setelah ketemu Y, kita substitusi. Substitusi kemana? Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Ambil yang angkanya kecil saja biar ngitungnya ringan. Jadi di sini Bu Nur ambil persamaan 1. Tapi kalau kalian mau ke persamaan 2 juga nggak masalah, nanti ketemunya sama. X plus 2Y sama dengan min 6. X plus 2, Y-nya tadi sudah ketemu min 5. Sama dengan min 6. Di sini ya. X min 10 sama dengan min 6. Kita pindah. X sama dengan min 6, min 10, min pindah jadi plus. Maka X sama dengan utang 6 dibayar 10 di 4. Sehingga HP-nya adalah 4, min 5. Jadi 4 cara itu dikerjakan ketemunya akan sama saja. Nah, di metode gabungan ini hati-hati ketika kamu perhitungan pertama ini salah, bawahnya pasti akan salah juga. Ya, jadi benar-benar hati-hati. Biasanya letak kesalahannya itu di sini ketika ngitung ini. Nah, ini banyak salahnya. Ya, seperti itu. 4 metode SPLDV. Selanjutnya latihan soal akan Bu Nur share pada video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Mohon dipelajari. Apabila ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.